شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Semakin meningkat berkali-kali lipat, dan tentu saja ini merupakan momen paling penting bagi kita, sehingga bagaimana kita meningkatkan ibadah kita, dan seolah-olah memang ini adalah sebagai hadiah dari Allah bahwa kita beribadah berkali lipat pahalanya. Kemudian juga bagi saudara-saudara, kalau saya katakanlah pada hari ini tidak melihat saudara-saudara kita yang berjamaah biasa-biasa bersama dengan kita, barangkali punya urusan lain ataupun juga sakit, kita melakukan yang punya urusan lain, semoga urusannya didasarkan, yang sakit semoga cepat disembuhkan supaya bisa kembali lagi berkumpul berjamaah beribadah di masjid Al-Mu'tadid ini. Juga bagi yang telah meninggalkan kita, semoga diampuni semua dosa-dosanya, diterima semua ibadah pahalanya. Amin. Memang baru saja mungkin tahun-tahun sebelumnya jemaah kita ada dari Arusunda, itu biasa saja kita, itu Pak Umar, kemudian juga Pak Muki terakhir itu sudah meninggalkan kita. Kemudian juga istrinya Pak Bu jemaah kita juga sudah meninggalkan kita. Jadi memang kita semua juga pasti dalam antrian itu, yakin saya bahwa kita dalam antrian. Jemaah kita boleh berganti di sini, tapi masjid kita akan tetap berdiri kokoh di sini. Mudah-mudahan masjid kita ini juga menjadi saksi bagaimana keikhlasan kita, bagaimana ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah juga barangkali kalau kita lihat kiri kanan itu juga akan menjadi saksi bagaimana teman-teman jemaah kita sebagai saksi di akhirat nanti bahwa kita juga termasuk salah satu jemaah Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan saksi ini akan meringankan kita nanti ketika di akhirat. Juga mudah-mudahan pertemuan kali ini, ibadah kita, tarawih kali ini, kemudian ibadah Ramadan kali ini juga akan menjadi satu penghantar semangat kita. Bahwa kita sudah siap menjadi saksi bahwa kita sebagai jemaah juga ikut menghantarkan, ikut menerima syariat Islam, menghantarkan dari kita kepada generasi berikutnya. Kita ikut sebagai penghantar generasi Islam kita kepada generasi berikutnya. Karena siapa tahu barangkali arah perubahan sosial, politik, sosial ekonomi yang akan mengubah segalanya. Masih kita berkesempatan untuk beribadah. Sekarang ini marilah berikan ibadah kita semaksimal mungkin. Para tahun abad pertengahan mungkin di mana katakanlah sedang berjaya di Eropa, sedang berjaya Turki kan berhegemoni ke Asia Tengah, kemudian ke Eropa Timur. Barangkali waktu tidak menyangka bahwa perubahan politik akan menurunkan mereka. Kemudian juga bangsa-bangsa Romawi waktu itu punya waktu putusan emas juga tidak mengerti juga bahwa tidak dengan perubahan politik akan muncul. Juga demikian dengan bangsa-bangsa Arab dan bangsa-bangsa Palestina. Pada waktu tahun 40-an itu kan peta presiden itu penjelasan. Sekarang petanya berubah semakin kecil. Tidak menutup kemungkinan ke depannya peta presiden barangkali sudah tetap tidak berada. Jadi artinya perubahan-perubahan itu tidak mungkin kita untuk meyakinkan bahwa mumpung kita diberi kesempatan beribadah semaksimal mungkin. Kita tidak tahu bagaimana Indonesia ke depan. Kita sekarang memungkinkan untuk beribadah mudah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Malah ada yang memprediksi tahun 30 kata Indonesia akan buka bahwa alam itu hanya barangkali pesimis. Tetapi kita menggabungkan, jadi sekali lagi selagi kita masih bisa beribadah semaksimal mungkin. Dan momentum sekarang, momentum bulan puasa Ramadan, mari kita laksanakan, mari kita
beribadah dengan semangat, dan mudah-mudahan satu sama lain menjadi saksi bahwa kita beribadah di sini dan kita bersaksi juga menerima syariat Islam, kemudian kita menghantarkan kepada generasi berikutnya. Mudah-mudahan Masjid Al-Muhajirin Al-Kokoh tetap menjadi sinar ilmu, sinar ibadah, dan sinar kebaikan-kebaikan yang ada di Masjid Al-Muhajirin ini. Ini Masjid Al-Muhajirin sudah berubah sedemikian rupanya dari mulai awal dan sebagai sekarang masjid, dan insya Allah ini akan tetap tepatnya di sini. Orang-orang jemaahnya boleh berganti. Kita generasi pertama mungkin lama-lama akan hilang, diganti generasi kedua, generasi ketiga. Sekarang generasi pertama sudah semakin menyusut, semakin menghilang. Kita generasi pertama akan hilang, akan meninggalkan generasi kedua. Generasi kedua tumbuh. Sekarang generasi ketiga sudah mulai anak-anak SD, anak SMP sebagian, itu generasi ketiga. Mudah-mudahan nanti dengan semangat kita, dengan semangat menjalankan ibadah di masjid ini, mudah-mudahan itu akan menular semangat beribadah kepada generasi berikutnya. Dan kita sekali lagi punya setitik sepenggal, satu titik atau satu noktah yang bisa dicatat insya Allah di akhirat nanti sebagai generasi penerus syariat, generasi penghantar syariat Islam minimal di RS ini. Baiklah Bapak sekalian, saya akan bikin program karena memang untuk pertama ini dari DKM ada beberapa program yang akan dilaksanakan pada bulan Ramadan ini. Jadi kegiatan Ramadan yang akan dilaksanakan ini tidak jauh berbeda dengan Ramadan selanjutnya. Yang penting mari kita niatkan, jelaskan bahwa aktivitas Ramadan kali ini adalah bahwa seolah kita akhir Ramadan, seolah kita menghadapi Ramadan yang terakhir bagi kita. Jadi nanti coba kita laksanakan ibadah Ramadan sebaik mungkin. Ada beberapa program yang akan dilaksanakan. Pertama, seperti biasa, kita misalnya itu menyediakan buka bersama, artinya takjil ya, iftar, kita itu secara yang katanya salah kaprah, tapi kita sudah menjadi bahasa Indonesia bahwa takjil itu adalah buka buka makanan ya, dan kita yang makan buka sebelum makan besar. Nah, mungkin filosofinya kenapa kita mengatakan, karena memang ada sebuah hadis ya dari hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Majah, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri wa annahu la yanqusu min ajri shaim syai'." Jadi barang siapa yang memberi orang berbuka puasa, maka baginya pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit. Jadi alhamdulillah, jadi buka takjil ini juga didanai oleh bapak-bapak sekalian. Jadi artinya mudah-mudahan jadi pahalanya juga bisa memberikan sedekah yang memang sudah disebarkan kepada jemaah di RS dan sekitarnya. Itu adalah salah satunya adalah untuk berbuka iftar untuk berbuka takjil. Dan itu seperti dikatakan bahwa memang itu merupakan satu ibadah yang sangat-sangat besar pahalanya. Bagaimana akhirnya kita juga sedang berpuasa, kita memberikan puasa kepada orang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan pahalanya akan berlipat. Kemudian juga menyalakan salat tarawih seperti yang akan kita laksanakan. Memang salat tarawih pada zaman Nabi Muhammad tidak ada berjamaah, tapi mulai pada zaman Umar ya, Sayyidina Umar itu mulai berjamaah sampai sekarang. Mulai rakaatnya berbaca. Insya Allah nanti kita di sini akan tarawihnya 8 rakaat, kemudian sholat witirnya 3 rakaat, dan tarawihnya 2 rakaat 1 salam. Jadi 2, kemudian 3 rakaat. Kemudian juga nanti setelah sholat isya sebelum tarawih biasa ada tausiah. Yang tausiahnya dari bermacam-macam latar belakang yang nanti bisa terlihat itu. Kami pilih juga merupakan para ustaz-ustaz yang baik lah, yang sebenarnya memang sudah teruji dan sudah banyak juga melakukan tausiah di sini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan
semangat juga keimanan, semangat keislaman, juga untuk meningkatkan gairah semangat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga untuk tausiah hanya dari tanggal 1 sampai tanggal 20 saja. Kemudian tanggal 20 sampai 29 nanti tidak ada tausiah, tapi kegiatannya ya kalau misalnya Bapak yang mau ikut itikaf, ada itikaf selama 9 atau 10 hari, 9 hari kemudian silakan. Jadi kita punya jatah untuk itikaf pada sebanyak 20 orang jemaah. Jatah sekarang memang tidak menerima 20. Jadi akhirnya tempatnya kurang. Jadi sementara maka bagi Bapak yang itikaf silakan juga nanti bisa daftar kepada Pak Dwi, akan dimulai pada tanggal malam 21. Kemudian juga pada waktu itikaf juga ada sholat malam. Jadi waktu itu ada sholat malam biasa dilaksanakan sekitar pukul 2 atau setengah 3. Kemudian kita juga ada pesantren remaja, anak-anak remaja. Itu memang seperti biasa dilakukan sebelumnya. Tadinya rencananya ada maghrib mengaji dipindahkan ke sore hari. Tapi karena memang ternyata ada sekolah dulu, ada wacana tidak sekolah, atau tidak ada sekolah, jadi pesantren kilat hanya sekitar 1 minggu saja. Jadi tidak 10 hari, tidak rencananya 20 hari, tapi hanya sekitar seminggu saja. Karena memang anak sekolah takutnya juga jenuh gitu ya, jenuh, apalagi sore hari dan sebagainya. Kita ada pesantren remaja. Nah, bagi para bapak-bapak sekalian, marilah kita hidupkan ya, bagi yang punya cucu, punya apa, hidupkan masjid ini dengan kegiatan-kegiatan. Karena memang pertumbuhan anak itu kalau bisa kalau dari kurva itu sudah sedang naik gitu. Jadi artinya kenaikannya itu sebelum kita mendaftarkan juga ada. Kalau kurva itu kan ada yang kurva awalnya naik, itu kan potensinya sangat tinggi sekali percepatannya, kemudian tiba-tiba melambat. Nah, umur 40 kan perkembangan rohani kita kan melambat. Kalau anak itu akan sangat cepat. Jadi pada waktu masa potensi ini, pada waktu proses ukur dari balita 5 tahun, 6 sampai 7 sampai 10, 11 tahun sampai 15 tahun SMP itu pertumbuhan rohani dan fisiknya memang sangat cepat gitu. Sehingga di situ perlu diisi oleh hal-hal yang memang sebaik mungkin. Nah, di sini adalah salah satunya adalah pesantren kilat. Kemudian juga kami juga menerima zakat dan menyalurkan zakat infak dan sedekah. Zakat kita tentu saja dari bagi Bapak Ibu yang punya ini nanti kami akan membagikan semaksimal mungkin sebulan itu adalah pada subuh. Atau barangkali yang kita memberikan masih jauh, ada yang juga jika kita berikan ke jauh, itu malamnya kita berikan ke sana dan akarnya di sana supaya diberikan pada subuh. Jadi untuk zakat kita akan diberikan pada subuh. Dan kami menerima juga malamnya, bisa menerima untuk menerima malam Idul Fitri untuk menerima zakat. Kemudian juga seperti tahun sebelumnya ada infak dan sedekah juga. Bagi bapak yang punya kelebihan harta dan sebagainya, maka silakan kami menunggu infak sedekah persen. Kami insya akan kami kelola semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Juga zakat mal. Memang zakat mal itu tidak harus pada waktu Idul Fitri, karena zakat mal kan tahunan ya, dari mana aku dari tahunnya. Cuma kita rata-rata menghitung saldonya mungkin di akhir Ramadan atau di bulan Ramadan menghitung saldonya sehingga sesuai dengan nisabnya, kemudian dikeluarkan zakat mal. Itu juga tidak mengapa, tapi mungkin barangkali hanya baik bahwa zakat itu memang tidak tergantung kepada bulan Ramadan dan bulan itu saja. Bisa masa tergantung pada bagaimana uang itu terpendam atau harta itu terpendam dan kita selama 1 tahun. Kemudian tentunya zakat ini adalah yang paling penting bagaimana kita menyalurkan kepada yang paling berhak. Yaitu kami juga sedang mendata. Di sini data-data kita dari tahun ke tahun juga sudah semakin baik, semakin lengkap. Mudah-mudahan tahun terakhir juga semakin lengkap datanya, sehingga kita akan menyalurkan juga zakat kepada yang betul-betul berhak. Karena memang kita kan bertanggung jawab bagaimana menerima zakat, menerima infak sedekah dari Bapak sekalian, dan kita menyalurkannya kepada yang berhak. Itu tentunya tanggung jawab kami, sehingga kami juga tentunya akan sangat berhati-hati karena titipan dari harta Bapak sekalian.
Nah kemudian tentunya di akhir nanti akan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri seperti biasa nanti akan dilaksanakan di lapangan. Itu opsi yang pertama. Kalau misalnya katakanlah ada halangan hujan dan sebagainya, insya Allah akan pindah ke ruangan masjid dan di bawah kanopi. Untuk Idul Fitri ada Imam Nuryanto, untuk ininya Ustadz Imam Nuryanto, dan mudah-mudahan bisa hadir untuk nanti Idul Fitri. Itu saja secara garis besar, ada cuma 15 menit pas apa yang direncanakan. Jadi sekali lagi, mari kita maksimalkan ibadah kita bulan Ramadan ini. Yang biasanya kita baca Quran, mari mulai kita membaca Quran. Yang sudah membaca Quran, mari kita lebih tingkatkan lagi. Bukan kepada hanya membaca saja, bisa saja menghafal, kemudian juga mengalahkan dan sebagainya. Kemudian juga barangkali bisa juga ibadah dan sebagainya kita mengajarkan. Kemudian juga barangkali yang punya kelebihan dan kelebihan dana, mari kita infakkan pada bulan Ramadan ini, karena memang bulan Ramadan itu merupakan satu momen yang paling penting bagi kita, di mana Allah sudah memberikan satu pahala yang sebesar-besarnya pada bulan Ramadan ini. Kita di situ saja masih hadirin pengurus ini sangat mengharapkan juga untuk diri keberhasilan kelangsungan dari kegiatan-kegiatan semua yang ada selama setahun dan berikutnya. Terakhir kami mohon maaf apabila kami pengurus dalam memberikan fasilitas beribadah kepada sekalian tidak bisa maksimal. Kami hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Bapak sekalian di sini bisa beribadah dengan nyaman, dan soalnya itu merupakan salah satu tujuan kami bahwa Bapak sekalian bisa beribadah dengan bisa nyaman, apa-apa bisa nyaman di sini, bisa tenang beribadah di sini, bisa memberikan tanggung jawab kapan hujan di sini masih ini kita gunakan semaksimal mungkin. Dan terima kasih kepada Bapak sekalian sudah memberikan bantuan, sudah membantu kami sekalian, sudah bersama-sama di sini, berjamaah di sini, sehingga menularkan semangat dari satu sama lain. Karena barangkali kalau kita berdua orang saja semangat tidak ada. Jadi kalau kita bersama-sama semangat keimanan bersama akan semakin tinggi buat kita semua. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.